Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri Bu, nama saya Eka Septiana Wulandari, NPM 1713031018, kelas B. Nah, video kali ini saya akan menjawab pertanyaan kuis online terkait mata kuliah Ekonomi Pendidikan. Kuis tersebut terdiri dari 2 pertanyaan, yaitu sebagai berikut. Baik, pertanyaan yang pertama yaitu: pendidikan merupakan suatu investasi yang berguna bukan saja untuk perorangan atau individu saja, tetapi juga merupakan investasi untuk masyarakat, bangsa, dan negara. Dengan pendidikan sesungguhnya dapat memberikan suatu kontribusi yang substansial untuk hidup yang lebih baik lagi di masa yang akan datang. Dari pernyataan tersebut tersirat makna bahwa pendidikan merupakan salah satu harapan baik untuk masa depan. Bagaimana menurut Anda pernyataan tersebut? Mengapa? Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 1. Jadi, dari soal tersebut kita sudah mengetahui ada 3 kata yang perlu kita garis bawahi. Yang pertama pendidikan, yang kedua investasi, dan yang ketiga masa depan. Baik, lanjut ke poin yang pertama yaitu pendidikan. Nah, banyak sekali definisi atau konsep mengenai pendidikan. Namun, singkatnya, pendidikan adalah proses pembelajaran kepada individu atau seseorang atau peserta didik agar dapat memiliki pemahaman terhadap sesuatu dan membuatnya menjadi seorang manusia yang kritis dalam berpikir. Nah, adapun tujuan utama dari pendidikan tersebut yaitu untuk mengembangkan potensi dan mencerdaskan individu dengan lebih baik lagi. Nah, dengan tujuan ini diharapkan mereka yang memiliki pendidikan dengan baik akan dapat memiliki kreativitas, pengetahuan, kepribadian, mandiri, dan menjadi pribadi yang lebih bertanggung jawab. Nah, hal tersebut juga sesuai dengan Pasal 3 UU nomor 20 tahun 2003. Selanjutnya, poin yang kedua dan yang ketiga yaitu investasi dan masa depan. Nah, untuk saat ini investasi itu tidak hanya dilakukan secara fisik saja, melainkan non-fisik. Nah, salah satunya yang non-fisik yang akan dibahas berkaitan dengan pendidikan yaitu investasi sumber daya manusia atau human capital investment. Nah, bagaimana cara menginvestasikan sumber daya manusia tersebut? Yaitu melalui pendidikan. Nah, investasi dalam bidang pendidikan adalah suatu bentuk jaminan masa depan yang akan lebih baik lagi. Mengapa? Karena dalam suatu investasi di bidang pendidikan tentunya sumber daya manusianya akan dikembangkan secara terus-menerus dan itu akan mempengaruhi bagaimana pengetahuannya, bertambah atau tidaknya pengetahuan yang peroleh, terus sikap dan juga keterampilan yang akan diasah terus-menerus. Dan kemudian akan menjadikan manusia tersebut sebagai sumber manusia yang berpendidikan. Nah, sumber manusia yang berpendidikan akan menjadi modal utama dalam pembangunan nasional, terutama untuk perkembangan ekonomi. Nah, semakin banyak orang yang berpendidikan, maka semakin mudah bagi suatu negara untuk membangun bangsanya. Nah, perkembangan ekonomi tersebut akan tercapai apabila sumber daya manusianya memiliki etika, moral, rasa tanggung jawab, rasa keadilan, jujur, serta menyadari hak dan kewajibannya. Dengan begitu, masa depan suatu negara akan menjadi lebih baik lagi, tentunya disertai dengan sumber daya manusia yang berkualitas dan bermutu. Untuk selanjutnya soal nomor 2, yaitu ada 5 kategori yang dapat dijadikan indikator dalam menentukan tingkat keberhasilan pendidikan, yaitu yang pertama, dapat tidaknya seorang lulusan melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi lagi. Yang kedua, dapat tidaknya seseorang memperoleh pekerjaan. Yang ketiga, besarnya penghasilan atau gaji yang diterima. Yang keempat, sikap perilaku dalam konteks sosial, budaya, dan politik. Dan yang kelima, kemampuan atau skill atau kecakapan hidup seseorang seiring jenjang pendidikan yang meningkat.
Nah, sesuai kelima indikator tersebut masih relevankah dengan kondisi kita yang sekarang? Mengapa? Selanjutnya di sini saya akan menjawab pertanyaan soal nomor 2. Jadi, menurut saya ada 3 poin yang masih relevan untuk kondisi saat ini. Poin yang pertama yaitu dapat tidaknya seorang lulusan melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi. Nah, jika seseorang tersebut dikatakan berhasil dalam pendidikannya, maka ia otomatis akan bisa melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi lagi. Walaupun seseorang tersebut tidak memiliki biaya, apabila dia pintar, maka tidak ada kemungkinan untuk tidak lanjut pendidikan ke perguruan tinggi karena banyak beasiswa yang akan ia perolehnya. Untuk selanjutnya yaitu poin yang keempat, yaitu sikap perilaku dalam konteks sosial, budaya, dan politik. Nah, mengapa? Karena jika seseorang tersebut dikatakan berhasil dalam pendidikannya, akan terlihat jelas pada kemampuannya dalam bersosial, berbudaya, dan berpolitik. Tentunya dilihat dari segi sikap dan perilaku. Dan yang poin ketiga yang terakhir nomor 5 yaitu kemampuan, skill, atau kecakapan hidup seseorang seiring jenjang pendidikan meningkat. Kenapa? Karena jika semakin tinggi pendidikan, maka juga semakin banyak kemampuan yang terus diasahnya. Jadi tidak hanya pengetahuan yang ia peroleh, namun kemampuan atau skill yang seseorang itu peroleh maka akan meningkat pula sesuai dengan jenjang pendidikannya. Dan untuk selanjutnya, menurut saya ada satu indikator lagi yang perlu ditambah dalam menentukan keberhasilan pendidikan, yaitu dengan adanya moralitas atau akhlak yang dimiliki para lulusannya, di samping tidak mengabaikan intelektual dan kecakapan hidup. Nah, alasannya sangat sederhana. Karena akhlak merupakan simbol utama kemanusiaan. Itu pula yang menjadi modal utama dalam manusia. Itu juga menjadi modal utama manusia dalam menjalin komunikasi sosial dan alat kontrol atas capaian intelektual individu sehingga pengetahuannya tidak disalahgunakan. Sekian jawaban untuk kuis online mata kuliah Ekonomi Pendidikan. Mohon maaf Bu apabila terdapat kesalahan kata dan pengucapannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.